Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Control PID pada motor DC encoder dan simulasinya menggunakan LabVIEW, Arduino, dan Proteus. Yang sekarang adalah bagian ketiga. Saya ingin agar teman-teman lebih paham, maka di sini saya sudah membuat sebuah blog yang berisi penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang nanti akan saya sajikan dalam video. Teman-teman bisa membuka blog ini. Di sini saya tampilkan tampilannya seperti ini. Jadi di simulasi control PID blogspot.com ini saya menjelaskan bagaimana membuat simulasi control PID menggunakan Arduino, LabVIEW, dan Proteus ya, seperti judulnya. Dan di sini saya membagi menjadi 6 tahap. Pada video bagian pertama itu saya jelaskan mengenai kontrol open loop dan grafik BWM. Dan ini teman-teman bisa klik untuk membukanya. Atau saya jelaskan dulu tahapannya, baru nanti kita akan melihat di blognya ya. Jadi di sini tahap 1, seperti di video bagian pertama, saya menjelaskan bagaimana mengontrol motor DC, baik putar searah jarum jam maupun berputar berlawanan jarum jam ya, menggunakan 2 buah BWM. Dan kita juga bisa menampilkan grafiknya menggunakan grafik di LabVIEW ya. Dan kita menggunakan simulasi menggunakan motor encoder di Proteus yang dapat diprogram dengan program Arduino IDE ya. Itu tahap pertama, kemudian kita berlanjut ke tahap 2. Ini video yang bagian kedua saya sudah menjelaskan bagaimana menampilkan nilai sensor encoder. Kebetulan kita menggunakan komponen motor encoder di Proteus di mana sudah dilengkapi dengan encoder. Dan di tahap 2 saya sudah jelaskan bagaimana mendapatkan nilai encoder dan menampilkan datanya di grafik. Kemudian di tahap ketiga ini yang akan saya jelaskan dalam video ini, kita akan mendapatkan nilai posisi dan kecepatan dari sensor encoder ini sehingga kita bisa melakukan monitoring. Saya perlihatkan tampilan dari blog yang saya sudah buat. Di sini untuk tahap 1 teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan langkah-langkah yang disajikan di sini. Jadi blog ini berisi langkah-langkah pembuatan. Dan apabila teman-teman bingung, silahkan bisa memberikan komentar ya di bagian bawah. Silahkan bertanya, dan di sini saya mencoba menjelaskan dengan lebih detail. Apabila di video masih kurang jelas, semoga dengan penulisan di blog ini akan lebih mudah dipahami, gitu ya. Dan di sini juga sudah saya siapkan untuk file-file yang diperlukan. Teman-teman bisa mendownload di bagian bawah gitu ya. Sehingga saya berharap akan bisa lebih jelas. Ya, di sini file-filenya sudah saya cantumkan. Jadi untuk tahap 1 ini targetnya adalah teman-teman bisa menampilkan grafik BWM ya, grafik sinyal BWM yang dikirimkan ke motor encoder dari LabVIEW ke Arduino ya melalui komunikasi serial. Dan di sini video bagian pertama saya tautkan di sini. Berikutnya untuk tahap kedua kita bisa buka. Ini saya klik beranda. Kemudian tahap 2 kita bisa lihat di sini ada tautannya, kontrol open loop dan grafik BWM dan encoder ya. Jadi di sini tahap kedua lebih kepada menampilkan data encoder yang bisa diperoleh dari komponen motor encoder di Proteus. File-filenya bisa dilihat di sini. Ini program Arduino-nya. Kemudian untuk Proteus-nya ada di sini, teman-teman bisa download. Kemudian untuk program LabVIEW-nya saya tunjukkan. Ini mulai dari LabVIEW tahap 1 kita bisa download. Kemudian kita tambah dengan program yang untuk tahap 2 ya supaya lebih cepat. Dan di sini saya jelaskan mengapa isian dari Visarit nilainya bisa 10 itu dari mana. Ini saya jelaskan di penjelasan di sini, semoga bisa menjadi lebih jelas. Kemudian terakhir tampilan targetnya seperti ini, ada 2 grafik. Grafik yang atas adalah grafik encoder, sedangkan grafik yang bawah adalah grafik BWM, sinyal BWM yang dikirimkan ke Arduino. Ya, seperti itu. Di bagian bawah ini saya juga tautkan video bagian kedua
ya. Jadi teman-teman bisa membuka videonya apabila menginginkan cara pembuatannya ya lebih jelas. Oke, dan kali ini saya akan melanjutkan untuk tahap ketiga. Di sini teman-teman bisa membuka tahap ketiga. Saya akan jelaskan secara perlahan, kemudian saya juga tunjukkan bagaimana cara pembuatannya ya. Ya, setelah teman-teman bisa mendapatkan nilai encoder di tahap kedua, di tahap ketiga ini teman-teman akan bisa mendapatkan nilai posisi dan kecepatan. Bagaimana untuk mendapatkannya di sini dijelaskan ada 3 hal yang akan dibuat. Yang pertama, kita menggunakan rangkaian Proteus yang sama seperti tahap 1. Teman-teman bisa mendownload apabila belum memiliki. Di sini ada tautannya, silahkan diklik untuk diunduh. Kemudian program Arduino ini sama seperti tahap 2. Teman-teman juga bisa download apabila belum memiliki. Kemudian untuk program LabVIEW, kita akan gunakan program LabVIEW di tahap kedua agar pembuatan programnya lebih cepat ya. Silahkan download programnya dengan judul file LabVIEW 2 ini ya. Kemudian silahkan file program LabVIEW ini disimpan dengan nama monitor posisi, kemudian disimpan lagi dengan nama monitor kecepatan. Jadi ada 2 file program LabVIEW yang nanti akan kita buat ya. Jadi silahkan di-download dulu file program LabVIEW 2 ini. Saya buka seperti ini ya. Jadi ini file program LabVIEW 2. Seperti ini ya, file program LabVIEW 2 kita simpan, kita save as dengan nama monitor kecepatan dan monitor posisi ya. Kita buat menjadi 2 file program. Ini saya tulis monitor posisi. Saya klik OK. Kemudian saya simpan lagi, saya save as lagi menjadi monitor kecepatan. Oke, jadi supaya bisa membedakan ini saya beri judul dulu supaya tidak keliru ya, kontrol dan monitor kecepatan. Kemudian yang tadi saya simpan monitor posisi, saya beri nama kontrol dan monitor posisi. Oke, kita mulai. Berikutnya setelah kedua file itu sudah kita beri nama, kita mulai dulu program monitor posisi. Di sini dijelaskan bahwa kita perlu untuk mengatur motor encoder di Proteus dengan angka pada kolom push per revolution nilainya dibuat 90 ya. Defaultnya dia adalah 24. Di sini kita gunakan angka 90 agar sesuai dengan sudut derajat dalam satu lingkaran penuh ya. Jadi dalam satu lingkaran penuh 360 derajat, sedangkan pulsa yang diberikan dalam satu putaran penuh itu di sini angkanya harusnya 360, tapi ternyata dari pengalaman saya itu dikalikan 4. Jadi ketika saya menulis 90 ini pulsa yang dibutuhkan untuk satu putaran itu 360 ya. Di sini kita bisa klik di Proteus, kemudian klik 2 kali pada motor encodernya. Nah, di sini saya sudah ganti angka push per revolutionnya dengan angka 90. Kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita tambahkan sebuah knob ya. Untuk apa ini knob ini? Untuk menampilkan posisi dari poros motor encoder tadi ya. Jadi kita mensimulasikan dengan menggunakan knob atau dial ya, objek dial ya. Kita ambil dari LabVIEW, kita klik filenya tadi monitor posisi, kita taruh di bawah sehingga ini harus dinaikkan sedikit supaya bisa muat. Ini saya perkecil kecepatannya, grafik PWM-nya. Ya, seperti ini. Kemudian saya ambil sebuah dial. Ya, jadi dial itu seperti ini. Kalau knob dia melekuk, tapi kalau dial dia menggunakan strip ya, garis strip seperti ini. Ini saya perbesar dulu supaya kelihatan besar, lihat dengan jelas.
Ya, di sini dialnya masih memiliki nilai 0 sampai 10 ya. Saya ingin agar nilainya bisa sampai 360 derajat ya, maka ini saya ganti angka 10 dengan 360. Kemudian saya ingin agar 360-nya ini membentuk lingkaran sempurna ya. Jadi kalau seperti ini lingkarannya masih baru berapa ya, lebih dari 3/4 ya. Jadi kita mau buat lingkaran penuh, maka ini kita geser dengan cara arahkan pointer di strip ini sehingga membentuk lingkaran dengan ujung tanda panah gitu ya. Kemudian kita klik, kita drag sehingga dia menjadi satu seperti ini. Ya, kita bisa geser-geser. Kita tempatkan angka 360 di posisi paling atas, posisi yang puncak ya. Seperti ini kita pelan-pelan geser searah jarum jam sehingga 360-nya berada tepat di puncak ya, seperti ini. Jadi di sini terlihat sudah melingkar penuh angkanya dari 0, 0-nya ketutup dengan angka 360 ya, sehingga pas 360 derajat. Dan kita ingin agar memudahkan dalam pengaturan berikutnya nanti untuk kontrol berikutnya, kita buat tipe data dari dial ini menjadi tipe data integer, artinya bilangan bulat ya, tidak pecahan. Kita klik kanan, kita pilih representation. Double ini masih bentuknya pecahan, masih float ya. Kita ganti menjadi integer 16 ya. Kenapa tidak integer 8? Karena 8 bit ini hanya positif 127 untuk maksimumnya dan minimumnya minus 128. Maka kurang ya, kita harus gunakan integer 16 bit. Oke, sekarang warnanya harusnya biru. Kita lihat pada blok diagram. Ini saya klik Ctrl T, maka di sini terlihat blok diagramnya seperti ini. Di sini terlihat dial, ikon dial bentuknya berwarna biru ya. Ikonnya berwarna biru karena bertipe data integer. Di sini kita ingin agar dial ini menampilkan data. Jadi harus bersifat sebagai indikator. Maka kita klik kanan, kita rubah menjadi change to indicator. Ya, sehingga nanti dial akan menjadi indikator dari data posisi ya. Dial ini akan menampilkan data posisi. Jadi harus dihubung dengan apa? Kita bisa hubungkan dengan nilai encoder di sini ya. Jadi kalau saya hubungkan seperti ini langsung saja terhubung ke grafik encoder seperti ini, maka dial ini akan bisa menampilkan data posisi. Kita jalankan ya supaya teman-teman bisa melihat. Ini saya perbesar objek motornya sehingga nanti teman-teman bisa lihat posisinya. Posisinya saat ini adalah 0 derajat ke atas. Saya jalankan Proteusnya. Oke, kita buka program LabVIEW-nya di sini. Dan ini dial di sini, garis strip di sini akan bergerak sesuai dengan posisi dari motor encodernya ya. Ini saya tunjukkan. Saya pilih dulu portnya, yaitu menggunakan COM6 karena COM6 ini berpasangan dengan COM5 yang ada di Proteus. Kemudian saya jalankan, saya play. Di sini masih 0 posisi dari PWM, masih 0 sehingga motor encoder juga tidak berputar. Saya naikkan sedikit ke posisi slidernya PWM ini ke 5, maka teman-teman bisa lihat mulai bergerak. Saya naikkan lagi sedikit demi sedikit, maka posisi dari motor encoder bergerak ya. Di sini juga ikut bergerak di Proteusnya ya, mengikuti. Saya naikkan lagi lebih cepat. Saya naikkan ke posisi PWM 20 ya. Saya naikkan lagi lebih cepat supaya geraknya lebih cepat. Di sini ada kekeliruan nanti kalau teman-teman perhatikan ketika nilai dari dial ini melebihi 360 ya. Jadi ketika nilai encoder lebih dari 360 di dial dia tidak bergerak lagi ya. Ini stop. Tapi di posisi motor encoder yang sebenarnya itu sebenarnya masih bergerak ya. Kenapa ini tidak bergerak? Karena angka di nilai encoder ini tidak lagi 360, tetapi lebih dari 360. Di sini bisa terlihat
angka encoder adalah 529, 560, dan seterusnya. Padahal di dial ini hanya dibatasi nilai maksimum adalah 360. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya dial mengikuti posisi dari motor di Proteus ini, jadi agar bisa sesuai? Kita tambahkan sebuah program ya untuk membuat tampilannya menjadi mengikuti tampilan yang ada di motor encoder di Proteus, yaitu kita bisa lihat penjelasan di sini. Jadi supaya bisa mengikuti nilai encoder di Proteus, nilai posisi motor di Proteus, maka kita harus menambahkan ini. Jika encodernya lebih dari 0, maka silahkan outputnya itu nilai encoder dikurangi 360 dikalikan dengan pembulatan. Floor itu adalah pembulatan, tetapi pembulatan ke bawah. Misalkan 0,5 hasilnya, dia akan dijadikan 0. Ya, pembulatan ke bawah ini menggunakan fungsi floor. Encoder dibagi 360. Ya, ini untuk apa? Agar nilai dari encoder ketika lebih dari 360, maka dia dianggap kembali ke 0 lagi. Ya, jadi dengan membuat encodernya lebih dari 360, maka encoder akan dikembalikan ke 0. Kemudian kalau encodernya dibalik arahnya, tidak lagi berputar searah jarum jam, tapi berputar berlawanan jarum jam, sehingga nilainya menjadi minus, maka silahkan encodernya ditambahkan, dibuat agar nilainya kembali ke positif. Jadi encoder untuk tampilan di dial itu tidak bisa negatif, selalu positif dan nilainya hanya 0 sampai 360. Ya, supaya lebih singkat, kita langsung copy saja program ini. Ya, di sini saya membuat program di sini, kita copy. Kemudian kita gunakan formula. Kita buka program LabVIEW-nya dulu. Kemudian kita sisipkan di sini formula node ya. Jadi ini saya dialnya ini saya delete. Saya ambil sebuah formula node yang ada di structures ya. Ambil formula node, kita buat kotak di sini seperti ini. Kemudian silahkan dikopikan program yang tadi ke sini ya. Jadi di sini programnya saya copy dari blok tadi. Kemudian di sini ada X, ada Y. X itu adalah inputnya, Y itu adalah outputnya. Ya, jadi kita harus tambahkan X-nya, dindingnya supaya bisa diberi masukan garis. Maka kita klik pada dinding sebelah kiri ini, kita klik Add Input. Kemudian kita isi huruf X sesuai dengan formula yang kita buat. Ya, jadi X ini adalah input. Kemudian yang dinding kanan kita klik, kemudian kita pilih Add Output. Kita beri variabel Y. Jadi Y ini sebagai output dan X sebagai input. X kita ambil dari decimal string to number ini. Kita ambil dari nilai ini. Kemudian untuk Y kita teruskan ke dial. Ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini dengan formula ini akan bisa menghasilkan tampilan dial itu selalu 0 sampai 360, sekalipun mungkin nilai encoder lebih besar dari 360 dan juga mungkin ketika dialnya kurang dari 0 ya, jadi tetap akan menampilkan pergerakan pada dial ya, sekalipun nilai encodernya lebih besar atau mungkin malah lebih kecil dari nilai dialnya ya. Kita coba jalankan. Kita jalankan Proteusnya dulu. Kemudian kita tampilkan program LabVIEW-nya. Kita mulai dari 0. Ini saya buat 0 dulu di kontrol BWM-nya. Kemudian saya jalankan. Kemudian saya naikkan slidernya ke 255. Teman-teman bisa lihat motornya berputar. Porosnya juga berputar mengikuti tampilan pada Proteus. Ya, kita bisa lihat posisinya sama. Dan di sini dialnya tidak berhenti di 360, tetapi berputar sesuai tampilan motor pada Proteus. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan encodernya. Kemudian kalau saya turunkan slidernya ke minus 255, maka akan berputar berlawanan jarum jam.
Ya, di sini terlihat ya tampilan dari posisi dial walaupun dia negatif, tapi posisi dari dial tetap di dalam 0 sampai 360 ya, seperti itu. Ya, ini nilai encoder sudah negatif. Kemudian kalau saya naikkan lagi, oke ya, jadi di sini bisa kita lihat tampilan dari motor di Proteus, posisinya itu bisa kita tampilkan di dial ya. Walaupun jumlah encodernya, nilai pulsa di encoder sudah lebih dari 360 atau mungkin kurang dari 0 ya. Jadi tetap bisa kita tampilkan posisinya. Oke, berikutnya kita ingin agar grafik di encoder ini juga menampilkan nilai posisi ya. Kita lihat di penjelasan berikutnya. Di sini untuk bisa menampilkan grafik nilai posisi dan grafik jumlah encoder, kita gunakan ikon bundle ya. Kita pakai ikon fungsi bundle yang akan membungkus kedua nilai, kemudian kita tampilkan di grafik encoder. Kita buka program LabVIEW-nya, kita ambil ikon bundle yang ada di cluster, kita ambil bundle untuk membungkus, kita tempatkan di grafik encoder ini ya, kita sisipkan. Jadi untuk decimal string to number kita berikan di posisi atas. Kemudian untuk dial kita tempatkan di bagian bawah ya. Kemudian kita hubungkan output dari bundle ini ke encoder, ke grafik encoder. Ya, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi kita bisa lihat grafik encodernya. Saya perbesar saja grafiknya supaya terlihat jelas. Ya, jadi di sini kita bisa ya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada bundle untuk menggabungkan nilai dial dan juga nilai encoder ya. Kita ulangi lagi tampilan grafiknya tadi, kita save dulu. Kemudian kita jalankan lagi Proteusnya. Kemudian saya buka program LabVIEW-nya. Kita bisa lihat, kita amati, ini saya perbesar supaya kelihatan. Oh ya, ini grafiknya perlu diatur dulu propertiesnya. Jadi kita ingin agar tampilan dial itu berwarna merah, kemudian tampilan nilai encoder berwarna hijau gitu ya. Jadi di sini kita buat di properties, di tab appearance, kita buka di plot zone ini diisi 2. Kemudian di plotnya kita atur plot 0 ini adalah encoder, jumlah encoder ya, jumlah encodernya. Kemudian plot 1 ini adalah posisi dialnya ya, posisi dial itu warnanya merah ya. Oke, kita klik OK. Kemudian kita bisa lihat hasilnya.
Ini saya perbesar dulu. Oke, saya jalankan. Mulai dari posisi slider PWM 0, saya jalankan. Semua masih 0, posisinya juga 0. Ini saya naikkan ke 255. Ya, di sini terlihat warna merah. Warna merah ini adalah grafik dari dialnya ya. Jadi grafik dial ini setiap 360 dia akan kembali ke 0. Ya, jadi bentuknya seperti segitiga atau gigi gergaji seperti ini karena dia kembali lagi ke 0. Kemudian kalau saya turunkan slidernya ke minus 255, kita bisa lihat grafik dari dialnya ya, itu akan tidak pernah negatif ya, dia selalu ketika turun ke 0 kemudian nilai encoder sudah minus, dia tetap kembali positif lagi ya, seperti ini bentuknya. Ya, jadi kita sudah bisa menampilkan nilai posisi dari poros motor ya. Kemudian kita nanti akan lanjutkan bagaimana menampilkan nilai kecepatan dari motor encoder ini ya. Jadi di sini sudah bisa mendapatkan posisinya. Kalau ini saya buat 0 PWM ke posisi 0, kita lihat posisi dari dial ini akan sama dengan posisi dari motor encodernya ya. Jadi ini kita bisa lihat posisinya. Kita perhatikan posisinya. Jadi di sini sekitar 270 derajat. Ini juga mendekati 200 ya, lebih sedikit. Nah, ini mau berhenti ya. Ya, di sini posisi dari dial 230 derajat. Ya, ini juga ya hampir mendekati, hampir sama di 230 derajat ya posisinya. Oke, sampai di sini kita coba lihat penjelasannya. Jadi di penjelasannya ini grafiknya sama ya, kita juga mendapatkan grafik yang sama. Teman-teman kalau membutuhkan file programnya bisa diklik di sini di file LabVIEW 3A ya, jadi bisa menghasilkan program yang sama ya. Berikutnya kita akan lakukan monitoring kecepatan. Setelah memonitor posisi bisa kita tampilkan dalam bentuk dial dan juga dalam bentuk grafik, maka di monitor kecepatan ini kita akan tampilkan kecepatan dalam bentuk meter. Ya, jadi di sini kita gunakan objek meter dan kita nanti juga tampilkan di grafik. Ya, untuk itu kita simpan dulu program yang tadi monitor posisi, kita stop dulu. Kemudian ini saya save. Kemudian kita buka program monitor kecepatan. Kita buat monitor kecepatannya ini grafiknya kita kecilkan supaya meternya bisa kita masukkan. Grafik PWM-nya kita kecilkan. Seperti ini. Kemudian kita ambil objek meter. Saya turunkan dikit. Kita ambil objek meter. Kita tempatkan di sini. Objek meter ini akan menampilkan nilai yang sama dengan angka yang ada di motor encoder ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat nilai di motor encoder ini akan bisa ditampilkan juga di program LabVIEW ini ya. Jadi di sini bisa menampilkan nilai yang sama dan kita buat maksimum dari motor encoder ini memiliki kecepatan 165 ya, maka ini kita ganti angka 10 dengan angka 165 dan kemudian minimum dari motor encoder ini nilai minimumnya adalah minus 165 ya, RPM. Ini satuannya adalah RPM. Dan kita buat menggunakan tipe data
kita buat tipe datanya adalah tipe data integer ya. Kenapa integer? Supaya tidak terlalu bermasalah dengan pengaturan berikutnya ya. Jadi kita gunakan tipe data yang lebih kecil ya, supaya nanti untuk pengiriman data, komunikasi data menjadi lebih mudah ya. Jadi di sini kita gunakan integer 16 bit. Ya, kenapa tidak menggunakan integer 8 bit? Karena maksimum dari 8 bit ini hanya sampai 128. Padahal kita butuh maksimumnya adalah 165 ya, maka kita gunakan integer 16 bit. Dan kita lihat blok diagramnya. Di sini akan muncul ikon meter ya. Jadi meter ini objeknya sudah indikator ya, jadi tidak perlu diubah lagi. Sedangkan tadi untuk objek dial kita harus mengubah ke indikator karena kaki inputnya itu defaultnya tidak ada, dia hanya memiliki kaki output. Maka kita harus ubah menjadi indikator. Tapi kalau yang meter ini sudah defaultnya adalah sebagai indikator ya. Di sini terlihat ada kaki inputnya. Untuk bisa mendapatkan nilai kecepatan dari encoder, kita butuh persamaan ya. Di penjelasan di sini saya menuliskan persamaannya ya. Jadi di sini saya perbesar supaya teman-teman juga bisa melihat. Jadi program di LabVIEW itu kita memberikan looping setiap 50 milidetik. Jadi membuat perulangan instruksi setiap 50 milidetik. Di dalam 50 milidetik itu kita akan bisa menghitung berapa pulsa yang sebelumnya dan berapa pulsa yang sekarang dibaca gitu ya. Dan itu kita bisa dapatkan jumlah pulsa per 50 milidetik itu diperoleh dengan cara mengurangkan nilai encoder yang sekarang diperoleh dengan nilai encoder yang sebelum perulangan dilakukan. Dan di sini kita bisa buat menjadi RPM nilai ini dengan cara 50 milidetik kita setarakan supaya menjadi menit, maka harus dikalikan dengan 50 dibagi dengan 60.000 ya milidetik. 60.000 milidetik ini adalah 1 menit. Kemudian kita harus membagi dengan 360. Kenapa? Karena encodernya itu 1 derajat, itu adalah 1 pulsa. Supaya bisa 1 lingkaran penuh butuh 360 pulsa. Jadi ini membuat agar bisa dihitung dalam 1 putaran. Jadi supaya bisa mendapatkan nilai kecepatan kita harus menghitung jumlah pulsa yang diperlukan dalam 1 putaran, yaitu sebesar 360. Maka nilainya diperoleh dari nilai encoder yang sekarang dikurangi nilai encoder yang sebelumnya dibagi 360 dibagi satuan waktu per menit. Diperoleh nilainya dengan penyederhanaan, maka nilai RPM adalah nilai encoder sekarang dikurangi nilai encoder sebelumnya dikali 10 dibagi 3. Ya, jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai RPM dengan persamaan ini. Nilai encoder 2 dan encoder 1 ini kita bisa peroleh dengan menggunakan shift register. Ya, jadi di sini teman-teman harus menambahkan shift register di dinding while loop. Dan nilai yang sekarang adalah bagian terminal yang atas. Dan nilai encoder yang sebelumnya ada di bagian bawah. Ya, jadi supaya bisa mendapatkan nilai encoder ini, mendapatkan nilai encoder dari shift register ini, kita harus menghubungkan input shift register yang kanan, terminal kanan dengan decimal string to number, yaitu nilai yang diperoleh dari komunikasi serial, kemudian diubah menjadi data angka ya. Jadi ini dari komunikasi serial itu datanya teks, kita rubah menggunakan fungsi decimal string to number agar menjadi angka. Dan itu juga bisa ditampilkan di grafik encoder. Jadi ini adalah nilai encoder, nilai jumlah pulsa di encoder. Terus kita masukkan di shift register, kemudian kita buat shift register yang sekarang dengan shift register yang sebelumnya, dibandingkan dengan cara dikurangi, kemudian kita kalikan dengan konstanta 10 dibagi 3 supaya mendapatkan nilai RPM. Jadi di sini nanti meternya akan dihubungkan ke persamaan ini. Ya, kita tambahkan di program, kita buat di program seperti itu. Kita buka monitor kecepatannya.
Jadi di sini kita tarik ke bawah dulu, kita klik kanan pada dinding while loop sebelah kiri, kita pilih add shift register, kemudian kita turunkan terminalnya, ditarik di drag ke bawah sehingga muncul 2. Kemudian kita ambil angka ini numerik konstan, ya, angka numerik konstan supaya mendapat nilai konstanta. Kita hubungkan semuanya. Terminal ini butuh nilai awal sehingga kita hubungkan ke 0. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, sisi kanan ini kita ambil dari desimal string to number. Jadi kita ambil dari nilai ini, ya, yang diperoleh dari komunikasi serial. Kita hubungkan ke terminal shift register yang kanan. Kemudian untuk terminal shift register yang kiri kita beri subtract, ya, subtract untuk membuat pengurangan. Nilai encoder yang sekarang dikurangi dengan nilai encoder yang sebelum perulangan. Kita mendapatkan nilai RPM caranya dengan mengalihkan 10 dibagi 3, ya. Kita kalikan 10 output dari subtract, kemudian kita bagi dengan 3. Ini kali 10, kita kasih angka 10. Jadi ini pengurangannya dikali 10, kemudian hasil perkalian ini kita bagi dengan 3. Dan outputnya kita berikan ke meter, ya, seperti ini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai kecepatan, ya. Supaya nilai kecepatan ini juga bisa ditampilkan di grafik encoder, kita tambahkan di sini bundle, ya. Kita ambil sebuah bundle. Jadi di sini kita gunakan bundle yang sama seperti di grafik monitor posisi tadi. Kita ambil bundle di cluster, ya, di kategori cluster kita ambil bundle. Kemudian kita hubungkan untuk yang atas kita hubungkan dengan desimal output dari desimal string to number. Yang bagian bawah kita hubungkan dengan output dari RPM ini. Kemudian kita hubungkan ke grafik encoder, ya, seperti ini. Ini ada 2 plot. Kita harus aktifkan dulu. Caranya klik pada grafik, kita pilih properties, kemudian kita pilih tab appearance, ya, tab appearance. Plot show-nya kita ganti dari 1 menjadi 2. Kemudian di plotnya kita beri nama, yang plot 0 itu adalah jumlah encodernya. Kemudian yang plot 1 kita beri kecepatan, ya. Nah, seperti ini, ya, warnanya merah. Kalau yang encoder warnanya hijau. Kita klik OK. Kita jalankan, tapi harus dijalankan Proteus-nya dulu, ya. Proteus kita jalankan dulu. Kemudian programnya LabVIEW baru kita jalankan. Ya, ini saya perlihatkan. Jadi nanti angka di bawah motor encoder ini harusnya sama dengan yang ditampilkan di meter, ya, seperti itu. Ini saya buat slide PWM-nya 0 dulu. Kemudian saya run. Ini saya naikkan dulu supaya tidak terlihat menghalangi pandangan. Oke, ini saya jalankan. Mula-mula 0, ya, mula-mula 0. Oh, sebentar, ini supaya sama seragam kita klik kanan pada grafiknya, pilih data operation, pilih clear chart. Ya, clear chart atau diagramnya dibersihkan. Begitu juga di sini. Pilih data operation, kita pilih clear chart. Ya, sehingga chartnya akan dimulai dari 0. Ini saya buat grafiknya seukuran. Kemudian saya jalankan mulai dari 0, ya. Kemudian kita naikkan PWM-nya secara perlahan. Maka terlihat kecepatan dari motor encoder akan bertambah. Di sini terlihat teman-teman 12, 13 gitu, ya. Oh ya, kita tampilkan digital display dari motor encoder ini, dari meternya ini. Kita stop dulu untuk menampilkannya. Ini juga saya stop dulu. Jadi di program LabVIEW ini supaya kelihatan, kita klik kanan pada meter. Kemudian kita pilih visible item. Kita pilih digital display, ya. Jadi di digital display ini
agar angka di motor encoder ini bisa kelihatan, sehingga kita juga tampilkan di meter. Kita perbesar dengan menggunakan size kita menggunakan tombol application font. Kita pilih size, kita isi 36. Kemudian kita buat posisinya center, ya, justify-nya center. Nah, seperti ini supaya kelihatan. Jadi angka ini harusnya sama dengan angka di bawah motor encoder ini, ya. Kita mulai dari 0 lagi, kita clear chart. Begitu juga yang di grafik bawah, kita buat clear chart. Ini grafiknya saya majukan supaya sama. Ya. Oke, saya jalankan sekarang di Proteus, saya jalankan dulu. Kemudian saya jalankan program lab view-nya. Kita mulai dari angka 0. Nah, seperti ini, angka 0. Kemudian saya buat PWM-nya 10. Kemudian saya buat PWM-nya 50. Ya, teman-teman lihat nilainya, ya, walaupun tidak persis sama tetapi mendekati, ya. Jadi di sini 27, 27, 28, ya 30, 29. Jadi nilainya agak fluktuasi karena mendapatkan nilai kecepatannya hanya dalam satuan 50 mili detik, maka perhitungannya ada beberapa error yang mungkin nilainya cukup besar. Kita buat ini 255, maka nilai maksimumnya akan diperoleh yaitu 165 rpm, ya. Kita lihat nilai maksimum dari motor encoder ini adalah 165 rpm. Maka kalau sudah mencapai 165, dia tidak bisa bertambah lagi, ya, motornya maksimum 165 rpm. Ini saya buat PWM-nya 255. Nah, ini sudah maksimum 165, ya, seperti itu. Sudah maksimum. Kemudian saya ingin agar nilai kecepatannya menjadi berlawanan jarum jam. Maka ini saya ganti menjadi minus 255. Ya, seperti ini. Maka nanti putarannya akan terbalik, minus, ya, atau CCW, berlawanan jarum jam. Dan nilai maksimumnya juga sama, yaitu minus 165, ya. Kita lihat maksimum dari motor encodernya, min 157, min 159. Ya, mirip dengan tampilan di sini, ya, mendekati. 163, 164, maksimum maksimum minus 165. Oke, jadi dengan ini kita bisa mendapatkan nilai kecepatan dari nilai encoder, dan juga kita sudah mendapatkan nilai posisi yang kita ambil juga dari nilai encodernya, ya. Jadi tahap ketiga ini, ya, bagi video bagian ketiga ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu tahap ketiga ingin mendapatkan nilai posisi dan nilai kecepatan. Lebih jelas lagi teman-teman bisa mengikuti penjelasan di blog ini, ya, dan di sini juga sudah disediakan file programnya. Kalau teman-teman ingin bisa melihat hasilnya langsung, silahkan mendownload ini dan menjalankannya, ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.